Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tampak lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, disilam oleh sejarah itu sama sekali. This is London. The Prime Minister, the Right Honourable C.R. Attlee. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Taking full advantage of surprise and Hiroshima, Nagasaki, the Japanese forces Jepang telah menyerah. around the territories of ourselves and our allies in the Far East. And at one time... Murti, itu mengapa Syahrir terburu-buru? Mungkin saja terburu-buru. Ada urusan penting mungkin. Jamu. Mas Syahrir, mau kemana? Mas Syahrir. Ada apa, Syahrir? Kamu tampak ketakutan baru saja melihat badai. Atta, ini bukan soal badai. Ini soal Jepang, Atta. Aku sudah mendengar radio luar negeri. Jepang sudah hancur. Duduklah terlebih dahulu. Kabar dari propaganda radio luar negeri. Bisa saja itu taktik untuk menjatuhkan mental kita. Kita tidak bisa bergerak hanya dari siaran ilegal. Atta, apa yang dikatakan Terauchi di Dalat? Apa yang sebenarnya mereka rencanakan di Vietnam sana? Terauchi akan berjanji memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 nanti. Kita memilih jalur itu, dunia akan melihat kita sebagai via dari Jepang. PPKI itu pikiran mereka, Atta. Tapi itulah strategi yang kita miliki saat ini. Jika Jepang benar-benar sudah menyerah hari ini atau besok, maka detik itu juga akan menjadi vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Maka Jepang sudah tidak punya hak untuk memerintah kita. Ini adalah ruang kosong bagi kita untuk menentukan nasib-nasib kita sendiri. Kalau begitu,
Mari kita bahas persoalan ini bersama Soekarno terlebih dahulu. Saya tahu soal vacuum of power, Sheryl. Tetapi secara militer, Jepang saat ini masih memegang senjata. Silakan Pak, kopinya. Ya. Jika kita melaksanakan proklamasi tanpa prosedur PPKI, mereka akan menganggap kita pemberontak. Dan mereka akan menembaki para rakyat. Mereka sudah kalah, bro. Mental mereka sudah jatuh. Jika kita menunggu PPKI, itu sama saja bahwa kita mengakui bahwa kemerdekaan kita adalah buatan Jepang. Kita butuh pengakuan dunia internasional, bukan terauci. Kita berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, legalitas yang aman, namun kita dicap sebagai boneka. Dan di sisi lain, revolusi yang beresiko, namun akan banyak pertumpahan darah. Bagaimana, Bu? Saya akan tetap pada pendirian saya. Saya akan pergi ke Konsekon, Bu, untuk membuktikan kebenarannya. Kita tidak bisa mengorbankan 100 nyawa rakyat hanya untuk terlihat cepat di mata internasional. Masa vakum tidak akan bertahan begitu lama. Jika kalian tidak segera mengambil keputusan, sejarah akan mencatat bahwa pemimpin bangsa ini ragu saat fajar kemenangan sudah menyingsing. Saudara-saudara, Jepang kini sudah takluk. Berita itu sudah sampai ke tangan kita. Ini bukan lagi soal menunggu izin terauci atau tanggal 24 yang mereka janjikan. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Benar, Soekarno dan Hatta harus segera bertindak. Jika mereka tak mau bertindak, kita yang akan memaksanya. Rakyat tak bisa terus menunggu. Kita sudah terlalu lama menjadi bayangan Jepang. Kalau kemerdekaan diberi oleh PPKI, itu namanya bukan kemerdekaan, itu hadiah dari penjajah. Tapi bagaimana caranya? Bung Karno tadi di Kemayoran jelas menolak dengar kita. Kita temui mereka malam ini. Paksa mereka sadar bahwa rakyat sudah siap. Atau kalau perlu, kita peringatkan bahwa para pemuda siap bertindak jika golongan tua terus menunda. Setuju. 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 Wikana, kau yang paling dekat dengan Bung Karno. Pergilah bersama Darwis. Sampaikan pada mereka bahwa proklamasi dibacakan paling lambat esok, 15 Agustus. Kita harus proklamasikan sekarang juga. Bung Karno, kami di sini diutus oleh seluruh golongan muda di Indonesia untuk menyampaikan satu tuntutan. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat besok, 15 Agustus 1945. Ini bukan pengulangan, Bung. Jepang sudah menyerah. Kalau Bung tidak bergerak, kami pemuda akan bergerak sendiri. Bertindak sendiri, kalian pikir mengurus proklamasi adalah mudah? Jika kita gegabah, di luar sana masih ada pasukan Jepang yang masih memiliki senjata. Dan mereka bisa menembak rakyat kapanpun yang mereka bisa. Apa kalian sanggup bertanggung jawab atas tumpahnya darah? Siap, kami di sini siap. Semua pemuda di sini siap. Yang kami tidak siap adalah melihat kemerdekaan di Indonesia diberi oleh Jepang melalui PPKI. Dengarkan kami baik-baik. Bukan berarti kami tidak ingin merdeka. Kami juga ingin merdeka, tapi tidak dengan cara sia-sia. Tanpa mengorbankan banyak rakyat. Berikan kami waktu untuk berunding dengan PPKI terlebih dahulu. Bung Hatta, PPKI adalah badan buatan Jepang. Setiap keputusan yang keluar dari mulutnya akan dicap sebagai kemerdekaan titipan. Itu bukan kemerdekaan sejati. Cukup! Saya tidak mau memutuskan tanpa adanya musyawarah yang matang. Ini pendirian saya hingga malam ini. Kita laporkan kepada saudara-saudara. Golongan tua tidak mau bergerak. Kalau begitu, kita harus bergerak sendiri dengan cara apapun. Soekarno menolak. Ia masih berpegang pada PPKI.
dan masih menunggu hasil musyawarah. Pengecut, mereka takut pada Jepang. Kita tidak butuh dan siapa-siapa. Proklamasikan saja sendiri. Tenang. Kemarahan kita sah, tapi kita perlu berpikir jernih. Jika kita bertindak tanpa Soekarno dan Hatta, maka proklamasi ini tidak akan diakui. Nama mereka dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Kita untuk mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada satu cara. Bawa mereka keluar Jakarta, jauh dari pengaruh Jepang. Tanpa tekanan pihak Jepang, mungkin pikiran mereka akan menjadi lebih jernih dan lebih berani. Rengas Dengklok. Ya, pangkalan peta di Rengas Dengklok, jauh dari kawasan Jepang. Kita bawa Soekarno dan Hatta ke sana. Berikan mereka ruang untuk berpikir jernih, tanpa bayang-bayang pun kabur. Di sana, kita yakinkan mereka sekali lagi. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan saudara datang pagi-pagi seperti ini? Kami bermaksud mengajak Bung Karno untuk ikut bersama kami menuju Jakarta untuk sementara waktu. Kami khawatir bahwa akan terjadi bentrokan antara Jepang dengan rakyat demi keselamatan, Bung. Memangnya saudara-saudara sekalian mau membawa saya kemana? Ke tempat yang aman, Bung, pastinya jauh dari pengaruh Jepang. Kalian bawa juga serta putra Bung Karno dan juga Ibu Fatmawati. Siap. Bung. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, Bung, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang? Dan aku akan menjamin kemerdekaan kalian. Apa Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku. Baiklah, saat ini mereka sedang berada di Rengas Dengklok bersama golongan muda lainnya. Nak. Maaf, saya Bung. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah kalau begitu, mari saya antar. Silakan masuk. Sekarang, jelaskan kepada kami. Apa maksud kalian sebenarnya? Saya perjelas kembali ya, Bung. Kami dari golongan muda ingin agar Bung berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah dan ini adalah saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bukankah tempoh hari saya sudah katakan kepada kalian, kemerdekaan ini akan kita bahas pada sidang PPKI. Kalian pikir saya tidak ingin merdeka? Saya sudah lama berjuang sebelum kalian. Pendapat itu benar. Kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita juga masih memerlukan bantuan dari Jepang sana untuk mendapatkan kemerdekaan. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan ini atas jerih payah kita sendiri, bukan karena dia dari Jepang. Perkataan Soekarno ada benarnya, Bung. Jika kita merdeka karena Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang, dan mereka akan dengan mudah menjajah kita kembali. Tapi, apakah bisa? Apakah ini mungkin untuk dilakukan? Selamat sore, Bung. Selamat sore. Sore. Syukurlah kalian baik-baik saja. Saya setuju dengan pendapat golongan muda, Bung. Ada baiknya kita melaksanakan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan Jepang. Dan proklamasi harus segera dilakukan di Jakarta. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Kita dapat melaksanakannya esok hari di Jakarta. Dan pasukan pemuda di Jakarta sudah siap. Baiklah, kalau begitu kita kembali ke Jakarta. Bagaimana kita membicarakan
naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Kita butuh tempat untuk merencanakannya. Tapi ini sudah malam. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang. Laksamana Maeda. Selamat malam. Malam, Bu. Ada apa ini? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, masuklah. Saya sangat senang mendengar hal ini. Baik, terima kasih Pak Perwira. Permisi saudara sekalian. Apakah ada yang membawa pena dan kertas di sini? Sebentar, saya akan ambilkan. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, bagaimana bunyi proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, Bung. Sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, sudah selesai. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Apa kalian setuju? Saya setuju, Bung. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Menurut saya, teks ini tidak perlu ditandatangani oleh anggota PPKI, Bung. Lantas, siapa yang akan menandatangani ini, Bung, jika bukan PPKI? Bung, PPKI kan dibentuk oleh orang Jepang. Kita kan sudah sepakat bahwa proklamasi tidak boleh ada campur tangan oleh orang Jepang. Kau benar. Bagaimana? Apakah terdapat usulan dari saudara-saudara di sini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang ada di sini? Karena ini semua berkat rakyat yang ada di seluruh Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Dan jika boleh memberikan usulan lagi, yang menandatangani teks proklamasi ini cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan juga Bung Hatta. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Setuju, Bung. Setuju, Bung. Baik. Bung, tolong kau ketik teks proklamasi ini. Simpanlah baik-baik. Dan jangan sampai Nippon mengetahuinya. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasinya? Menurut saya, 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Dan orang Islam sehari semalam sholat sebanyak 17 kali rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Kapan kita akan melaksanakannya? Lebih cepat, lebih baik. Pukul 10 tepat, bagaimana? Ya, saya setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putihnya. Kalian tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi gimana kita akan melaksanakannya? Kita laksanakan saja di rumah Bung Karno. Bung, teks sudah jadi. Silakan ditandatangani. Baiklah. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih juga sudah bernaudin sampai saat ini. Dan terima kasih juga atas waktunya selama ini. Alhamdulillah, terima kasih Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah Bapak sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Pastinya sudah Bu. Besok kita akan melaksanakan upacara bendera beserta menyanyikan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman.
Pak, apakah bangsa ini sudah ada benderanya? Lantas bagaimana, Pak? Oh iya, saya sampai lupa, Bu. Bagaimana kalau ibu saja menjaga bendera? Tapi tubuh hanya punya kain merah dan putih. Itu terbuat dari katun, pemberongan Jepang. Apakah boleh, Pak? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Kalau begitu, saya jahit sekarang ya, Pak. Bapak, saya punya pikiran. Bagaimana jika bendera ini kita namai Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus itu, Bu. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan pidato yang akan dibacakan. Baik, Bu. Pak, semoga lancar ya. Bapak tidak usah takut. Ada Allah yang akan melindungi. Ya, terima kasih, Bu. Hei kalian! Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Daddy, chill. Saya tidak mau memutuskan tanpa adanya musyawarah yang Bersinar kau bagai cahaya. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. Hai guys, ya di belakang kamera saya hello. How many I told you to start over, some shoulders of you cried on before. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Brother, what's that? Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Nuklir di. Saya tahu soal vacuum of power, Syahrir. Jika kita memproklamasikan tanpa prosedur PPKI, mereka akan jika kita melaksanakan proklamasi tanpa pengetahuan Jika kita melaksanakan proklamasi tanpa prosedur PPKI, mereka akan menganggap kita sebagai pemberontak. Ah, capek ah. Waduh, gak sidik lo. Saya marah ini. Kan ya. Mereka sudah kalah, Bung. Mereka sudah kalah, Bung. Mental mereka sudah jatuh. Jika kita menunggu BPKI, itu sama saja kita bahwa mereka sudah kalah, Bung. Mental mereka sudah jatuh. Jika kita menunggu BPKI, itu sama saja bahwa kita mengakui bahwa Cebel banget nih. mereka sudah kalah, Bung. Mereka sudah kalah, Bung. Mental mereka sudah jatuh. Jika kita menunggu BPKI, itu sama saja bahwa kita mengakui bahwa mereka sudah kalah. Mental mereka sudah jatuh. Jika kita menunggu BPKI, itu sama saja bahwa kita mengakui bahwa kemerdekaan kita adalah buatan Jepang. Kita untuk mengakui dunia internasional, bukan Terauchi.